Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi hebat, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas tentang gudang. Gudang adalah tempat penyimpanan. Ada berbagai macam jenis gudang, mulai dari yang paling sederhana dengan konsep konvensional sampai dengan gudang modern dengan konsep smart warehouse. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba memperkenalkan terlebih dahulu seperti apa sih gudang konvensional. Simak sampai dengan selesai ya. Di akhir video, kalian akan melihat mengapa pada zaman otomatisasi saat ini, gudang konvensional sudah mulai banyak ditinggalkan. Gudang konvensional adalah tempat penyimpanan barang yang menggunakan sistem di mana manusia masih menggunakan prosedur manual. Artinya semua proses mulai dari penerimaan barang, pencatatan stok hingga pengambilan barang dilakukan secara tertulis di buku stok. Misalnya petugas mencatat jumlah barang yang masuk atau keluar di buku stok. Tidak ada perangkat digital yang otomatis menghitung atau memantau. Nah, masih banyak perusahaan kecil atau menengah yang menggunakan sistem ini karena biaya awalnya cukup terjangkau. Namun di balik kemudahannya ada kekurangan serius yang bisa membuat bisnis terganggu. Mari kita bahas satu persatu. Mari kita lihat apa saja kekurangan dengan menggunakan sistem gudang konvensional. Kekurangan pertama yaitu fleksibilitas terbatas. Gudang konvensional biasanya barang yang disimpan sangat terbatas jenisnya. Mengapa? Karena jika terlalu banyak jenis barang yang disimpan, sulit bagi petugas gudang dalam mencari jenis barang yang dibutuhkan. Butuh waktu lama untuk mencarinya. Berikutnya, dengan gudang konvensional penyimpanan tidak teratur. Karena tidak ada sistem yang jelas, barang seringkali disimpan di mana saja, di lantai, di atas rak, dan sulit untuk dijangkau. Akibatnya ruang kerja menjadi sempit dan berantakan. Terkadang karyawan harus menghabiskan waktu berjam-jam mencari barang. Dan barang yang disimpan di tempat tidak sesuai seperti baju di bawah air atau makanan di tempat panas bisa rusak atau basi. Ini bukan sekedar tidak rapi, ini adalah kerugian langsung bagi sebuah perusahaan. Wah, ternyata sistem manual bikin biaya terus membengkak. Karena tidak ada sistem otomatis, gudang konvensional butuh banyak tenaga kerja untuk proses manual. Coba bayangkan seorang karyawan harus menulis semua data masuk keluar, mengecek stok secara manual, dan mencari barang di gudang yang berantakan. Waktu adalah uang. Waktu yang terbuang ini berarti biaya tenaga kerja meningkat. Belum lagi gudang terlalu penuh karena tidak bisa memantau stok dengan akurat. Artinya, perusahaan menyia-nyiakan ruang dan juga uang. Semua ini menambah biaya operasi yang bisa menggerogoti keuntungan. Aduh, stok Opname tidak sesuai dengan data. Kenapa cuma 82 unit ya? Ini yang paling menakutkan, kerusakan dan penyusutan barang. Karena stok tidak dihitung secara akurat dan barang disimpan tanpa aturan, bisa jadi barang rusak karena kelembaban atau panas. Barang hilang karena tidak ada kontrol. Data inventaris di buku tidak cocok dengan kenyataan di lapangan. Akibatnya perusahaan merugi secara finansial dan kehilangan kepercayaan klien. Tidak ada CCTV untuk pengawasan. Stok fisik bisa saja berkurang tapi pencatatan tetap sama. Data tidak sesuai dengan stok opnam atau realita. Meskipun gudang konvensional masih banyak dipakai, kita harus tahu kekurangannya. Fleksibilitas terbatas, biaya tinggi, kerusakan barang, dan kontrol mah. Semua ini bisa merugikan perusahaan. Tapi jangan khawatir, di era digital ini solusi sudah ada, seperti sistem manajemen gudang atau WMS, RFID, dan software pencatatan otomatis. Nah, sebagai siswa SMK, pemahaman ini adalah keunggulan strategis. Kalau kamu tahu masalahnya, kamu juga bisa menjadi bagian dari solusi. Jadi belajarlah memperhatikan perusahaan tempat kalian magang atau bahkan mungkin bekerja dan lihat bagaimana gudang mereka dikelola. Karena di balik setiap kemasan dan pengiriman ada gudang, dan gudang yang baik adalah fondasi bisnis yang sukses. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat belajar siswa hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.